Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. If you're going to San Francisco. Kali ini aku akan ajak kalian menyeberangi jembatan yang terkenal di kota San Francisco. Nah, itulah jembatannya, namanya Golden Gate Bridge. Jembatan Golden Gate menghubungkan ke beberapa bagian Teluk San Francisco. Di salah satu ujungnya adalah San Francisco, dan di sebelahnya lagi tidak ada kota di ujung sana. Yang ada hanyalah ruang terbuka. Kota terdekat ke ujung itu adalah Sausalito, beberapa mil menuruni bukit dari jembatan. Di video ini, aku akan ajak kalian ikut bus tour dengan bis susun seperti ini dari kota San Francisco nyebrang ke tempat yang namanya kota kecil Sausalito. Nah, kotanya keren sekali. Kalau kalian sempat ke San Francisco, jangan lupa ikut tur menyeberangi jembatan Golden Bridge ini menuju ke Sausalito. Kotanya kecil tapi asik, kalian lihat sendiri aja. Dan sebelum aku teruskan cerita aku akan tayangkan mapnya agar kalian bisa mempunyai bayangan apa yang aku katakan, kemana kalian harus pergi gitu ya. Nah, ini kalian bisa melihat map Amerika yang sebelah kiri itu bagian barat, sebelah kanan bagian timur. Aku tinggal di kota itu ya, di negara bagian Pennsylvania, dan San Francisco ada di bagian barat, Amerika Barat ya. Jadi kalau mau nyopir dari timur ke barat itu bisa sampai seminggu. Nah, terus Golden Bridge itu tadi menghubungkan antara kota San Francisco dengan Sausalito. Nah, itu harus melewati teluk San Francisco, terus yang di atasnya itu teluk San Pablo. Kalau tidak salah, kalian bisa lihat lihat di map berikut ini. Nah, yang hijau itu teluk San Francisco, yang aku lingkari merah itu adalah teluk San Pablo. Kira-kira seperti ini. Nah, kalian bisa bayangkan kan, jembatan Golden Bridge itu menghubungkan antara kota San Francisco dengan kota kecil, desa kecil namanya Sausalito. Nah, kalau ke San Francisco, jangan lupa ikut tur ke Golden Gate Bridge ya. Oke, mau cerita apa? Ngalor ngidul. Aku ingin cerita tentang kebiasaan orang-orang Indonesia yang ada di Amerika. Biasanya orang Indonesia kalau mempunyai suami orang bule atau mempunyai istri orang bule atau suami istri orang Indonesia, pokoknya orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Biasanya mereka itu boleh dikatakan 80% kalau cuti pasti ke Indonesia, pulang ke Indonesia, cuti ke Indonesia. Wah, aku dulu juga seperti itu. Terus aku pikir ngapain ya, paling ke Indonesia aku ke Bali, ke Jogja, Borobudur, ke ke Bunagem, nyelam di sana. Akhirnya aku sadar, ngapain? Aku sudah lahir di sana, pernah di Indonesia kok bolak-balik ke sana terus tuh ngapain gitu loh. Jadi akhirnya aku sadar sekarang kalau mau cuti itu ke negara yang belum pernah aku kunjungi. Nah, itu aku ya. Tapi kalau orang Indonesia di sini pulang balik terus ke Indonesia, nggak tahu kenapa. Mereka senang pusing atau apa. Aku kalau cuti ke Indonesia tuh malah mumet, tidak bisa rileks. Karena apa? Sesampainya di Indonesia itu kalau ketemu teman-teman atau saudara family gitu ya, pasti diajak ke sana sini. Diajak ke sana sini itu bukan keinginan aku. Aku harus mengikuti keinginan mereka. Aku diajak ke sana sini
dikirain aku itu ingin ke sana, padahal aku mungkin ya sudah pernah ke sana gitu loh. Jadi bukan keinginan aku ke sana, tapi mereka tuh mumpung ada aku diajak ke sana sini gitu. Mumpung ada yang norokin gitu mungkin ya. Nah itu sulitnya juga seperti itu. Kalau orang Indonesia ya, nggak tahu ya. Biasanya apa ya, kita ke Indonesia coba lihat aja mbak-mbak yang, kerja di Hong Kong, Taiwan itu, pulang ke Indonesia, eee, diajak ke sana, diajak ke sini ya, mereka yang norokin. Jadi mereka yang bayarin ke sana sini, mondar-mandir sana sini. Terus nanti kalau saudaranya datang ke Hong Kong atau ke Taiwan, mereka juga yang norokin. Gimana itu? Ah. Sangat melihatnya sangat senang, tidak ada salahnya, nggak ada salahnya kalau memang, itu mereka happy-happy seperti itu. Kalau aku, kalau apa ya, terlalu banyak orang ke sana sini bikin bikin aku tambah pusing, gitu. Jadi aku kalau mau berlibur, kesenangan aku apa ya, ke tempat yang sunyi, yang sepi itu ya, menikmati keindahan alam, keindahan kota itu. Kalau, orang dari Indonesia gerudak-geruduk mau ke sana sini itu hanya mau foto-foto. Seperti teman aku ya, eee, dia kepingin keliling ke Eropa. Nah, dia rencanakan ke Eropa, mau ke sini, kota itu ya. Waktunya hanya 2 minggu, nggak sampai 2 minggu, 12 hari atau begitu ya. Tapi dia mau singgah ke banyak kota, terus ngapain kamu ke situ? Singgah hanya sebentar lewat saja. Terus aku tanya dengan mereka ya, "Kamu hanya mau keliling begitu ke banyak kota, hanya mau foto-foto? Mau ke Paris berhenti ke sana sini berapa jam ambil foto, terus teruskan perjalanannya ke mana kota lain," gitu ya. Jadi mereka itu berlibur hanya ingin menginjakkan kaki ke sana sambil foto-foto. Lah untuk apa? Aku tidak senang berlibur seperti itu. Aku senang berlibur di satu kota. Paling tidak itu harus tinggal 3 hari di satu kota. Nah itu baru bisa menikmati ya. Tapi kalau kebanyakan orang Indonesia ya, kalau berlibur mereka mau muter-muter, hanya mau foto-foto, berhenti sebentar-sebentar gitu ya. Ini aku cerita tentang teman aku ya, bukan aku sendiri. Nah, di videonya Karda dia bilang tentang cinta, tentang itu ya. Dia bilang, "Oh, kalau laki-laki itu berumah tangga harus bertanggung jawab. Kalau wanita harus setia." Itu. Dia senang dengan wanita yang nakal, tapi nakal hanya untuk suaminya sendiri aja gitu. Nah, itu dia menceritakan tentang, mmm, apa yang dia inginkan, tapi sebetulnya ya, kebahagiaan atau tugas atau apa itu ya, itu relatif kan. Itu yang baik untuk dia, tapi mungkin tidak baik untuk orang lain. Jadi semua itu tidak bisa dilihat secara umum. Nah, di video dia itu juga, eee, dia menyarankan agar kita manusia itu langsung kawin aja, langsung nikah. Karena menurut dia kalau sudah nikah itu benar-benar akan, eee, menghadapi satu cobaan. Nah, kalau belum nikah mungkin ya belum tahu rasanya hidup seperti apa. Nah, kita itu dites dengan menikah itu ya. Dengan jalan menikah kita dites kehidupan dan kemampuan kita. Benar juga apa kata dia itu juga tidak ada salahnya, tapi menurut aku itu satu cara hidup Kamakasi, seperti pilot pilot pesawatnya Jepang. Pilot Kamakasi. Ya, bisa sih bisa itu ya, dijalankan. Di Indonesia ya bisa, karena di Indonesia tuh gampang-gampangnya begini, mmm,
Orang sudah kawin nebeng ke rumahnya orang tua masih nggak apa-apa, punya anak pun sudah kawin ya, nebeng belum punya rumah, nebeng di rumahnya orang tua sampai punya anak, ya nggak apa-apa kalau di Indonesia gitu. Nah, kalau eh, di dunia maju, negara maju seperti di negara barat, eh, kalian kawin tanpa persiapan, konyol juga kalian bisa jadi gelandangan beneran gitu. Nah, ada orang yang cepet-cepet kawin, masih muda, nggak punya apa-apa, kawin di Indonesia nggak apa-apa, saudara, famili, orang tua masih membantunya, jadi masih ada itu parasutnya itu. Jadi masih ada payungnya itu, seperti terjun payung gitu masih ada mempunyai payungnya. Kalau di luar negeri, kalian kawin tanpa persiapan itu sama dengan pilot Jepang Kamakasi itu. Terjun bebas itu jadi bambung temenan itu. Ya, mmm, terus ini apa ya, aku mengatakan seperti ini kelihatannya, sepertinya aku menyalahkan apa yang dikatakan Karda, kawin aja langsung gitu ya. Aku tidak menyalahkan dia, aku bilang seperti pilot Kamakasi, tidak ada, ini bukan soal benar atau salahnya ya, mana yang benar, mana yang salah ya, tidak. Mmm, karena hidup itu ya memang seperti itu, Kamakasi. Nah, sekarang kalian bingung kan? Begini maksud aku, kalian sekolah bisa sekolah, ambil jurusan hukum, jurusan kedokteran, semuanya itu ada sekolah. Kalian bisa sekolah sampai S1, S2, S pasrah, sampai dokter, PhD, segala macam. Bisa kalau sekolah. Tapi setelah sekolah, kalian terjun bebas. Maksudnya begini, tidak ada sekolah untuk hidup. Nah, kadang-kadang aku berpikir alangkah baiknya bila kita bisa sekolah sebelum kita terjun ke dalam kehidupan kenyataan ini. Misalkan perkawinan. Nah, kita itu tiba-tiba kawin gitu aja, terjun bebas. Saya kadang mengharapkan alangkah baiknya bila ada sekolah, mungkin 1 tahun gitu ya, mengenai kehidupan rumah tangga, mengenai pernikahan itu apa saja yang akan kita hadapi. Kadang saya berharap itu ya, ada sekolahnya. Tapi dalam kenyataan, kenyataan hidup, dalam kehidupan ini tidak ada sekolah untuk hidup. Semua dari kalian atau aku sendiri, semuanya tuh Kamakasi, terjun bebas semua. Kita terjun ke dalam kehidupan menjalani sambil belajar. Nah, itulah, nah itu ya kata-kata yang ingin aku sampaikan. Kita semua menjalani kehidupan ini, kita langsung terjun tanpa training, tanpa apa-apa, tanpa ada yang membimbing kita, tanpa ada yang menggandeng tangan kita. Kita terjun bebas. Kita terjun menjalani sambil belajar. Nah, itu dia. Juga pernikahan juga kawin begitu juga. Mana ada yang bilang kawin itu begini-begini, nggak ada. Kita langsung terjun, tahu-tahu nikah. Setelah kita nikah, diketok palu itu, oke, kalian sekarang sudah nikah menjadi suami dan istri. Tiba-tiba ada yang kaget, loh, iya. eh, Kadang-kadang orang bisa kaget loh itu. Tahu-tahu sudah jadi bukan bujangan lagi. Nah, ya kehidupan memang seperti itu. Terus kita menjalani sendiri, beli rumah. Ya kalau anaknya orang kaya sudah disediakan rumah-rumah itu. Kalau enggak, orang pekerja seperti kita-kita ini, kita berusaha sendiri, beli rumah bersama atau gimana ya. Atau mungkin yang laki-laki sudah punya rumah, yang perempuan hanya itu nempel aja ya. Sorry ya, kadang-kadang aku kalau bicara itu terlalu keras seperti itu ya.
Itu kebudayaan di Indonesia biasanya ya, yang perempuan itu walaupun dulunya ada pekerjaan, tapi kalau sudah kawin itu mereka mau tinggal sebagai, mmm, nyonya nyonya besar di rumah, ibu rumah tangga gitulah. Itu yang aku maksud. Tapi kalau di dunia maju ya, biasanya wanita itu mau tetap bekerja, karena kalau tinggal di rumah terus mereka bosen, gitu. Jadi mereka mau bekerja dan lagi kalau kita bisa bekerja, kenapa tidak bekerja? Bisa bikin duit jadi, lebih independen gitu wanitanya. Wanita di dunia maju itu lebih mandiri gitu. Jadi tidak terlalu nebeng dengan laki-laki gitu. Jadi mereka bisa mempunyai penghasilan sendiri, mereka bisa punya uang jajan sendiri, jadi nggak nedeng, nodong suaminya terus gitu. Itu perbedaannya ya. Kalau di Indonesia malah, perempuan maunya tinggal di rumah jadi, ibu rumah tangga. Nah itu perbedaannya. Maka itu saya tidak menyalahkan apa yang dikatakan Karda, untuk ini hanya untuk perbandingan aja, ya. Perbedaan hidup, perbedaan culture, cara hidup gitu aja. Aku tidak mengatakan, oh kehidupan di dunia maju itu yang lebih bagus, yang paling benar. Cara yang Karda katakan atau caranya orang Asia itu salah. Tidak, bukan untuk itu. Semuanya benar, semuanya salah. Jadi bukan mengenai benar atau salah ya, itu karena caranya, adatnya begitu, ya begitulah. Apa yang ada di Indonesia orang setuju semua hidup seperti itu, ya baiklah jadinya. Karena kalian hidup di Indonesia ya harus seperti itu ya. Kalau hidup di luar negeri ya lain lagi, gitu. Jadi tidak ada benar, tidak ada yang salah, hanya untuk perbandingan aja. Nah, kebanyakan orang di dunia, eee, negara maju itu, kawin itu kadang-kadang direncanakan, harus punya rumah dulu, harus punya pekerjaan tetap gitu. Tapi banyak kan kalau di, Indonesia, di Asia terjun bebas, dijodohkan, kawin, brum gitu langsung kawin. Padahal pekerjaannya belum mapan, rumah belum ada gitu. Kebanyakan kebanyakan seperti itu. Nah, terus kalau kalian tanya apakah di negara maju ada yang seperti itu? Ya ada, banyak banyak. Yang langsung terjun kawin masih belum punya apa-apa banyak, banyak sekali. Nah, ini yang menarik juga sekarang ini aku lihat ya, banyak orang-orang yang di China sana ya, mmm yang kawin dengan orang Indonesia. Banyak orang Korea yang kawin dengan orang Indonesia, orang Jepang kawin dengan orang Indonesia, orang Vietnam, orang Filipina gitu, banyak sekali. Orang dari China banyak yang seperti itu juga ya. Karena apa? Ada yang tanya, "Kenapa kamu nggak kawin dengan, bangsa kamu sendiri?" Nah, alasannya tahu nggak kalian? Banyak orang bule juga, wanita bule yang kawin atau orang bule yang kawin dengan orang Indonesia, banyak sekarang. Alasannya setelah aku tanya sana tanya sini, setelah aku selidiki ternyata alasan yang utama itu karena standar hidup kalau misalkan di China atau di Korea, di Jepang atau di US ya, di Amerika atau di Eropa, kalau kawin dengan bangsanya sendiri, itu tuntutannya tinggi. Harus punya rumah dulu, harus pekerjaannya mapan, harus ini, harus itu, ada embel-embelnya gitu. Nah, kalau kawin dengan orang Indonesia, eee, banyak orang-orang yang mengromantiskan gitu. Oh, karena orang Indonesia lain, orang Indonesia gini-gini, wanita gini-gini, banyak sekali alasannya. Tapi yang aku selidiki, alasan pertama itu karena mudah. Kawin dengan orang Indonesia itu tidak banyak tuntutannya. Mereka kawin dengan orang Filipina, misalkan
Jangan aku bilang Indonesia nanti dikira merendahkan orang Indonesia, ya tidak. Biar aja kawin dengan orang Filipina ya. Eee, Mereka itu sudah senang kalau diboyong ke Eropa atau diboyong ke Amerika, mereka sudah senang. Nggak punya rumah nggak apa-apa, asal diboyong situ, rumah sewa jadi nggak apa-apa, mereka senang sudah diborong itu. Jadi standarnya tuh rendah. Nah, terus kalau mau kawin misalkan orang Korea, kenapa kamu nggak kawin dengan cewek Korea? Karena tuntutannya tinggi. Cewek Korea mau kawin minta kamu sudah punya rumah nggak? Kerjaan kamu apa? Kalau kamu kerja kasar atau tukang las atau kamu mekanik, mereka nggak mau kawin dengan kamu. Mereka mau kawin dengan pendidikan orang yang pendidikannya tinggi gitu ya. Eee, Ya apa salahnya menuntut seperti itu? Oh itu cewek matre, ya enggak lah. Kalau kamu nggak punya apa-apa, ngapain gitu loh. Jadi nggak ada salahnya menuntut seperti itu. Maka itu banyak laki-laki yang, kawin dengan, orang-orang Indonesia dari Filipina itu ya karena murah, tuntutannya rendah. Kalau tidak percaya, tanya sendirilah. Kebanyakan ya, orang dari Korea, Jepang, dari China gitu ya. Eh, Dia kawin dengan orang Indonesia itu karena standarnya rendah. Kalau mereka kawin di China misalkan, ceweknya pasti akan tanya, kamu sudah punya pekerjaan apa? Apa pekerjaan kamu? Sudah punya rumah, sudah punya mobil? Semuanya itu ditanya. Nah, kalau belum itu nggak mau. Misalkan kamu bekerja sebagai tukang las, mekanik gitu, mereka nggak mau, cewek sana nggak mau. Maka itu banyak yang kawin dengan orang dari Southeast Asia. Nah, Filipina, Vietnam, terus dari Indonesia gitu. Orang bule juga sama. Mereka kalau kawin dengan cewek bule mahal, tuntutannya banyak gitu. Kalau kawin dengan cewek Asia, eh, tuntutannya sangat murah sekali. Walaupun bulenya nggak punya rumah, asal dibawa ke Amerika gitu aja sudah seneng ceweknya. Atau yang laki-lakinya lebih tua ya, laki-lakinya tua gitu, cewek-cewek dari Asia mau, tetap mau, nggak apa-apa. Yang penting asal bule gitu aja. Nah juga ada sekarang banyak cewek-cewek yang dari Eropa, dari Amerika kawin dengan orang dari Asia. Ya itu tadi jawabannya karena em, eh, apa ya, maintenance-nya itu rendah sekali, standarnya rendah. Nah, kalau kalian mau lihat ya, loh, orang-orang bule itu juga mereka mempunyai apa, minder wadahnya itu ada juga ya. Jadi misalkan cewek cewek yang jelek gitu ya, cewek bule tapi jelek ya. Tapi kalau di Indonesia dilihatnya cantik, yang penting bule. Walaupun itu jelek nggak apa-apa. Nah itulah, ini kenyataan. Orang-orang Indonesia mana mereka tahu cewek bule yang cantik seperti apa, nggak tahu. Yang penting yang mereka utamakan yang penting bule gitu aja. Kawin dengan orang dari Timur Tengah yang penting bule gitu aja. Nah, banyak kalau biasanya yang lakinya itu bule ya, itu lebih mudah, biasanya ekonominya lebih stabil. Nah, orang bule yang kerja di Indonesia kebanyakan kan tenaga ahli. Jadi mereka sudah punya rumah, sudah pekerjaannya itu sudah mapan gitu. Jadi walaupun agak tua tapi ekonominya sudah stabil gitu. Nah, kalau cewek ya yang biasanya kawin dengan orang Indonesia itu turis-turis yang ke Bali sana akhirnya kawin dengan orang Indonesia, mereka itu nggak punya apa-apa. Terus untuk hidup di Indonesia kalau cewek bule sulit hidup di Asia. Karena sangat culture-nya itu beda sekali dan diajak hidup di kampung-kampung itu mereka mana mau, nggak mau ya. Untuk sementara mungkin oke ya. Jadi biasanya kalau kalau cewek bule itu um, setelah mereka kawin dengan orang Asia, mereka itu dibawa pulang ke negaranya. Jadi agar bisa bekerja di negaranya, gajinya standar hidupnya tinggi. Jadi
mereka bisa hidup sama-sama gitu loh. Nah, aku melihat satu orang ya, hanya melihat satu orang ya. Nah, dia kawin, yang ceweknya itu orang Spanyol, suaminya orang dari Indonesia. Terus kawin diboyong ke Spanyol. Ya mulanya ya oke-oke aja, dia kerja serabutan ini itu. Akhirnya mungkin dia tidak bisa hidup di Spanyol karena kalau kita tinggal di Spanyol itu harus bisa bahasa Spanyol. Dan dia mungkin bahasa Spanyolnya masih patah-patah begitu. Bahasa Inggrisnya pun juga masih patah-patah. Terus ke Spanyol nggak bisa bahasa Spanyol, akhirnya dia hidupnya ya sulit cari kerja gitulah. Akhirnya dia balik ke Indonesia, coba berusaha di mana di Indonesia gitu ya. Nggak tahu sekarang bagaimana kehidupannya, nggak tahu ya. Istrinya yang ikut aja, tapi nggak tahu ya itu ujung-ujungnya nanti seperti apa, saya sendiri nggak tahu. Tapi itu yang saya amati. Biasanya kalau wanita kawin dengan orang bule lebih laki-lakinya bule lebih gampang karena biasanya ekonominya suaminya itu lebih stabil, apalagi walaupun suaminya jauh lebih tua nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau cewek bule diajak tinggal di Indonesia sulit lah. Kira-kira seperti itu, obrolan aku sudah ngalor ngidul sana sini tentang cewek kawin ini ya. Ya ini hanya bukan ingin merendahkan siapa-siapa ya. Saya hanya melihat kenyataan apa yang saya lihat, saya ingin sharing ke kalian. Jadi ya mungkin ya kalau mau nggak bisa menerima ya nggak apa-apa. Saya sudah siap kok. Oke, silahkan. Nah ini sekarang turnya sudah mulai. Silahkan dengar. San Francisco Bay, as well as these houses on the left, which you can actually rent from the Park Service. They rent for, hold on to your hats, between $5,000 and $20,000 a month. That's how much a view of the bay costs. Also need to warn you folks about your hats and your cameras. We've actually had people, a lady lost her wig in the front of the bus one time. She actually was caught by somebody in the back to a great round of applause, but hold on to your hats. We've also had people lose their iPads, holding up an iPad to take a picture and had it go out of their hands, so careful with your cameras as well. The Golden Gate Bridge is over 700 feet tall. It was completed in 1937. 11 people lost their lives on building the Golden Gate Bridge, which was considered a good safety record at the time. There was actually a net strung underneath the bridge while they were constructing it. 12 men fell into that net. They were considered the members of the Halfway to Hell Club. The last one died in bed very peacefully at the age of 90 in the year 2000. Again, the tower is over 700 feet tall. The bridge is 1.7 miles long. And the road bed of the bridge is about 210 feet above the bay. The anchorage extends more than 300 feet down into the bedrock. And the color is called International Orange. To your right is Alcatraz Island out in the center of the bay. The most famous federal prison in our history, originally a Civil War fort.
The other side of the bridge is part of what's called the Golden Gate National Recreation Area. There's actually a marine mammal sanctuary over there, as well as the retirement home for San Francisco police horses. San Francisco police horses get to retire in Marin County. But this will be our stop up here for anybody who's going to want to continue the tour going into Sausalito. Anybody going to be wanting to take our tour down? Yes, we do have some people going to Sausalito. Okay. As we cross over here, there's a picture opportunity some people like to get. That's going to be getting the south tower of the bridge framed within the north tower of the bridge as we cross up here. But that's Alcatraz Island out in the center of the bay to the left. The large island to the left of Alcatraz is called Angel Island, and that was actually Ellis Island of the West Coast, and that's where they processed immigrants' information, and it's now a national landmark. The bridge straight in front of you across the bay there is the San Francisco-Oakland Bay Bridge. The island in the center is called Yerba Buena Island and Treasure Island. And just to the left of the island, you'll see the second section of the bridge, which is actually rebuilt after the 1989 earthquake. Again, you can see the Transamerica Pyramid downtown, as well as Sutro Tower that we saw earlier up on the hill. But we'll be making our stop up here for the Sausalito bus. That's it directly in front of us, so anybody wanting to take the tour to Sausalito, well, you just get off up here. If you don't have a ticket, the driver up there will be happy to sell you a ticket. So anybody getting off for Sausalito tour, this will be your exit. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.